Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan lanjutkan ya video kita yang pertama dengan video ini ya. Ini adalah video lanjutan dari pembahasan soal tes akademik bahasa Inggris ya, Bintara ya, Bintara dan juga Tamtama. Ya, jadi tahun ini Tamtama juga ada bahasa Inggris ya untuk penerimaan tes akademik polisi. Dan bagaimana cara menjawabnya? Nah, jadi kita akan bahas sama-sama. Oke, jadi anak-anak semua ya, saya sudah coba kumpulkan ya, ada jenis-jenis text reading ya. Jadi sekali lagi ini fokusnya kita ke teks yang bacaan ya. Teks bacaan tuh yang teks banyak tulisannya, lalu ada pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, ini saya sudah kumpulkan. Jadi sebenarnya ada kurang lebih ada 7 ya. Ada 7 ya, the most common ya, the most common itu adalah yang paling umum ya, yang paling umum. Nah, yang pertama adalah topik atau main idea. Nah, ini yang pertama. Nanti kita akan bahas bagaimana cara menjawab topik ya, dan bagaimana jenis-jenis soalnya seperti yang kalian lihat di layar, ya kan? Lalu juga dengan main idea ya, soal yang sering keluar, topik sama main idea dan jenis soalnya. Ya, lalu bagaimana cara menjawabnya? Ya, kita nantikan sama-sama. Lalu title of the text ya. Ini dia reference ya, title of the text itu judul ya, reference merujuk ke siapa gitu ya. Nanti soalnya kurang lebih kayak gini gitu. Ya. Lalu yang ini benar salah. Jadi nanti ada soal-soal kayak misalnya the following are true except, nah, which of the following statement is incorrect. Nah, kita akan lihat ya bagaimana sih cara menjawab dua soal ini gitu ya. Lalu juga ada vocabularies ya, kosakata. Biasanya nanti ada sinonim, antonim ya, atau opposite, lawan kata dari kata yang ditanyakan nanti di soal. Gitu ya. Ada juga soal seperti ini, which of the following has the closest meaning with the underlined word. Jadi ada garis kata yang garis bawahi, kita disuruh nyari closest meaning gitu ya. Nah, lalu seperti ini juga ada nanti ada kata-kata except, kecuali gitu ya. Jadi kata-kata di bawah ini maknanya sama kecuali. Nah, bagaimana sih kalau menjawab soal-soal seperti ini? Gitu. Lalu juga ada soal yang menanyakan detail informations ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan atau inference. Jadi ada berbagai model ya pertanyaan dalam teks reading bahasa Inggris yang akan kita sama-sama bahas di video ini. Baik, anak-anak semua, ya, segera kita mulai. Dan video ini bekerja sama dengan Bimbel Genta Pradita, Bimbel Persiapan Tes Masuk Polri, profesional dan terpercaya. Oke, kita masuk ke jenis soal pertama, yaitu tentang topic and main idea of the text. Jadi nggak usah bingung ya, topik atau main idea ini dia ini nih. Dia ini informasi utama bacaan. Ya, informasi utama bacaan gitu ya. Ya, kurang lebih dua-duanya sama ya. Jadi nggak usah bingung. Jadi dia teks itu tentang apa ya, ini topik sama main idea nih, intinya gitu ya. Jadi mungkin kalau perbedaannya nih, kalau misalnya topik ya sama main idea itu apa perbedaannya ya, mungkin gampangnya gini ya. Misalnya kalau ada suatu teks ya menceritakan tentang cats ya, jadi topiknya cats. Teksnya tentang apa sih? Tentang cats, tentang kucing gitu. Lalu main idea itu dia biasanya berbentuk kalimat yang lebih panjang ya. Kucingnya kenapa? Oh, diceritakan di sini, wah, kucing ini punya 9 nyawa. Nah, gitu. Bedanya gitu doang sih antara topik sama main idea. Tadi sudah dijelaskan ya berbagai jenis soalnya. Jadi ya kelima soal ini sama aja walaupun tulisannya beda ya. Ini maknanya nyari topik ya, inti dari teks itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sini nih, tips ya kan, yang paling penting nih cara menjawab pertanyaan topik. Ini yang paling penting, yang pertama ini anak-anak ya, yang pertama itu kalian harus ya ketika mau ngelihat topik baca kalimat pertama setiap paragraf. Ya kan, kita kan diajarin ya kalau di bahasa Indonesia ya. Ya, kalimat utama itu biasanya ada di awal gitu kan. Ya. Nah, untuk meyakinkan ya jangan lupa juga ya, atau bisa kita baca juga kalimat terakhir. Jadi selain kalimat pertama, terkadang ya dia topiknya itu diperkuat dengan kalimat terakhir. Ya, yang ketiga, setelah kita membaca kalimat pertama, ya kalimat terakhir ya kita bisa rangkum ya, simpulkan dengan kata-kata kita sendiri. Ya, yang keempat kita sesuaikan ya
tadi apa yang setelah kita rangkum dari kalimat pertama dan kalimat terakhir dengan jawaban kita. Lalu yang kelima nih, jangan lupa nih, yang paling penting juga, ini penting banget nih. Kalau kalian bingung nyari jawaban yang salah, bingung nyari jawaban yang benar, ya maka carilah jawaban yang salah dulu. Untuk apa? Untuk dieliminasi. Ini ya salah satu teknik yang paling mujarab nih ya, paling ampuh nih. Ya, misalnya kita bingung nih, aduh jawabannya apa ya? Ya kalian eliminasi aja jawaban yang salah sampai ketemu jawaban yang benar. Ya jadi ini tips ya, 5 tips cara menjawab soal topik. Nah soalnya kayak gimana? Ayo kita lihat. Oke, ini adalah soal pertama ya tentang topik ya. Nah kalau kita lihat di sini, ini ada satu teks ya yang cukup panjang ya. Tapi ini jangan jadiin ini ya, jangan dijadikan hambatan ya. Jadi kalian nggak usah takut ngeliat teks yang panjang gini, dan jangan ini malas baca ya, nih udah nggak benar nih kalau udah malas baca, udah setengah salah. Tapi sebenarnya kita nggak usah baca semuanya. Oke, kalian mungkin sudah sama-sama tahu ya, mungkin sering diajarin juga di sekolah ya. Ketika kita melihat teks yang kayak gini ya dan soal gitu ya, yang kita baca dulu itu teks dulu anak-anak ya, atau soal dulu. Yang mana yang kita baca pertama kali? Iya, jangan baca teksnya dulu ya kan, baca soalnya, karena memahami soal itu setengah jawaban ya. Oke, kita lihat di sini soalnya apa? What is the text about? Nah berarti kan tadi sama ya, ini dengan what is the topic about ya gak sih, ini modelnya sama. Nah caranya tadi gimana? Caranya tadi kita baca setiap paragraf. Ini ada berapa paragraf ya, kita baca kalimat-kalimat pertama di setiap paragraf. Ini ada 4 paragraf. Maka dari 4 paragraf ini kita nggak perlu baca semuanya, kita cukup baca kalimat-kalimat awal ya gak sih di setiap paragraf, karena kita sama-sama tahu ya kalimat utama itu biasa di kalimat awal. Kita lihat ya. The Great Wall of China is the only man-made construction that can be seen from space. Ini kira-kira apa nih? Waduh, ngomongin The Great Wall of China. Kayaknya kalau ngomongin The Great Wall of China, ya kalian tahu ya. Nah, ini gimana nih? Ini nggak usah diarti, nggak masalah. Karena kita cuma cari ya penting-penting aja. Paragraf kedua, the section of the wall visited by most tourists is at Badaling Pass near Peking. Wah, ini ada kesamaan nih, ada wall lagi nih ya gak sih? Yang pertama Great Wall, yang kedua the wall. Yang ketiga, the people who were forced to build the Great Wall were often those who could not pay their taxes. Ini ada ngomongin Great Wall. Great Wall, Great Wall. Oke. Paragraf keempat, there are still many of the original 25,000 tower left. Ini ngomongin Great Wall sih, tapi kita ingat di paragraf terakhir itu biasanya kesimpulan. Kita baca kalimat terakhir. Today the Great Wall is one of the China's tourist attraction. Where else in the world you can see something built by man over 22 centuries ago? Apa sih ini? Ada apa lagi nih? Great Wall. Ya, Great Wall. Udah tanda-tanda topik nih. Ya enggak? Tinggal kita eliminasi. Oke, yang A, China country. Benar gak sih kalau kita pilih jawaban ini? Kayaknya enggak ya. Walaupun ada kata-kata China ya, tapi bukan ini ya. Travel to China sama ya, juga bukan. The Great Wall of China. Ini nih, indikasinya ada semua nih. Ya gak sih? Nah, maka ini kayaknya benar nih. Kita simpan dulu ya. The History of China. Waduh, jauh. Chinatown sama. Berarti alhamdulillah ketemu nih. Ya gak? Yakin insya Allah nih jawabannya C. Oke, mudah kan ya? Oke, kita akan coba lagi nanti di soal berikutnya. Oke, untuk lebih memperkuat lagi bagaimana pemahaman kita tentang cara menjawab ya soal reading yang topik ini ya, kita akan review lagi. Nah, jadi anak-anak semua ya, ini adalah jenis-jenis pertanyaan yang nanti akan keluar ya, sering keluar di jenis pertanyaan reading ya, terutama tentang topik ya. Jadi kalau kalian lihat ya, misalnya kayak what is the topic of the passage ya, what is the topic of the passage, what is the main idea of the passage, what does the text tell us about ya, what the text mainly discuss about, the text focuses on the information about. Ini kalian gak usah bingung ya, ini semua sebenarnya sama ya, sama di semua sama, dia nanyain tentang apa, topik ya, jadi sama gitu kan. Nah, jadi kalau kalian ketemu soal yang kayak gini gak usah bingung. Nah, lalu untuk menjawabnya, nah ini ya, ini jadi ada panduannya nih. Jadi biasanya topik itu bisa kita lihat dari ya
kata-kata penting yang ada biasanya umumnya ada di kalimat pertama setiap paragraf atau kadang di kalimat terakhir dari setiap paragraf atau di kalimat terakhir di di paragraf-paragraf terakhir gitu ya. Nah, setelah kita temukan, nanti biasanya tuh kita bisa ketemu nih dengan ngerangkum kata-kata tadi yang penting tadi dengan kata-kata kita sendiri. Bisa udah ketemu itu. Lalu tentu saja kita sesuaikan dengan pilihan jawaban ya. Lalu jangan lupa ini yang paling manjur nih, eliminasi jawaban yang salah. Jadi kalau kalian kesulitan nyari jawaban yang benar ya, eliminasilah jawaban yang salah agar agar pilihan jawaban kita bisa tepat. Oke, kita sekarang masuk ke soal ya. Nah, sekarang ada soal seperti ini. Nah, jadi ingat ketika kita ngerjain soal seperti ini, sekali lagi yang harus kalian pastikan ya, jangan baca teksnya dulu ya. Jadi jangan baca teksnya dulu ya, tapi kita baca apa? Soal ya. Karena understand the questions is half the answer. Memahami soal setengah jawaban. Oke, kita lihat ya. Di sini apa? What is the topic of the text? Ya. Jadi dia nanya tentang topik. Oke, ini agak beda ya sama soal yang tadi, yang sebelumnya yang Great Wall of China itu ya. Di sini teksnya, ya ini kalau dalam bahasa Inggris ya, ini teks prosedur, di bahasa Indonesia juga ada. Jadi ketika kita ngeliat soal seperti ini, aduh ini apa nih? Nah gitu kan. Nah tadi caranya, kita coba lihat dulu nih di kalimat-kalimat awal. Ya di kalimat-kalimat awal setiap paragraf. Nah di kalimat awalnya ini coba kita tandain ya. Burning a CD allows you to take music from one CD and transfer it into another CD. Ini kayaknya tentang apa nih? Ya. Jadi ini burning CD ya, nge-burning CD. Ini kan, nah tapi di artinya hati-hati ya. Kalau kita artikan secara harfiah kan nih membakar CD, tapi kayaknya bukan ya. Nah, tapi kalau kita lihat kalimatnya allows you to take music from one CD and transfer it to another. Ini ada kata kuncinya transfer. Kita tandain dulu ya. Oke. Nah dari sini kita udah mulai ketemu. Oh dia tentang CD nih ya, nge-transfer transfer musik ya dan sebagainya. Nah dari situ ya udah kita kalimat pertama ya, karena ini kebetulan teks prosedur jadi paragrafnya itu nggak banyak, jadi kita coba baca paragraf pertama kalimat pertama di paragraf ini dan coba kita lihat kalimat terakhirnya. Either way you can copy. Nah ini ada nih. Either way you can copy all of your music from one CD to the next. Here is how to copy from one CD to another using one and two CD drivers. Nah kita lihat nih, ada kata-kata yang diulang nih. Ini ada kata transfer. Transfer itu bersinonim gak sih sama copy? Kayaknya bersinonim ya. Bersinonim. Lalu di sini aja lagi nih. Di sini ada lagi apa nih? Copy. Jadi ingat ya, diulang-ulang kan tuh kalimat utamanya. Transfer, copy. Oke. Lalu ini instructionnya. Nah dari sini sebenarnya kita udah bisa nemu. Oh ternyata dari sini udah ketahuan. Kira-kira topiknya apa nih? Kalau kata kuncinya kan tadi transfer sama copy ya, copy CD. Nah kita lihat sini. Oke. Pilihan jawabannya apa aja? Running to CDs kayaknya enggak ya, karena dia burning CD bukan running to CD. Opening media player dari kata kunci yang kita temukan bukan itu. Copying a CD. Ini ketemu nih. Transfer, copy, sama copy lagi. Ya kan? Kata kuncinya ngepas banget ya. Kalau gitu ini kita simpen. Choosing the blank CD kayaknya bukan. Inserting the CD into computer kayaknya juga bukan. Nah, ya kan? Dari eliminasi ini kita udah yakin nih jawabannya pasti ini, ya enggak? Nah, jadi ini cara yang tepat ya supaya kita bisa menjawab soal seperti ini. Oke, kita akan coba lihat ya jenis soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu tentang main idea. Nah, ya apalagi di tahun ini ya, tahun 2020 Tamtama, Bintara ya, kalian semua akan menghadapi tes akademik bahasa Inggris ya. Nah, jadi kemungkinan besar di tes akademik bahasa Inggris ini kalian akan nemuin yang namanya soal ini ya, reading ya, yang reading itu merupakan soal bacaan yang teksnya panjang-panjang itu ya, maka kalian harus siap nih bagaimana cara menjawabnya ya. Nah, salah satu soal yang kemungkinan sering keluar yaitu tentang main idea atau ide utama ya. Dia tuh mirip-mirip sama topik ya, mirip-mirip sama topik.
Cuma kalau topik itu ya mungkin lebih dekat dengan judul ya. Jawabannya itu dia biasanya lebih singkat, tapi kalau main idea itu kalimat utama biasanya dia satu kalimat gitu ya. Oke. Nah, sekarang jenis-jenisnya nih. Kita akan lihat ya jenis-jenisnya apa aja sih yang sering keluar di soal-soal main idea ini. Yang pertama nanti akan ada nih narasi seperti ini ya. What does paragraph 1 tell us about? Ya. Nah, jadi what does paragraph 1 tell us about? Jadi ya ini nanyain main idea nih, walaupun nggak ada tulisan main idea nih di sini, ya gak sih? Tapi ini maknanya sama. Dia nanya tentang main idea, kalimat utama kalau dalam bahasa Indonesia ya. Oke, jenis soal yang lain, what is the main information? Ya, the main information, informasi utama di paragraf 2. Lihat, nggak ada tulisan main idea sih di sini ya, tapi ini maknanya sama, ya. Oke, what is the main idea? Nanti ada juga nih soal yang seperti ini, main idea, ya. Oke. Paragraph 4 mainly talks about. Nah, lihat, mainly talks about. Ini maknanya sama dengan main idea. Oke, jadi kalau kalian ngelihat soal ya seperti 4 soal ini ya, ini intinya sama ya, dia sama. Intinya sama. Dia nanyain apa? Dia nanyain main idea. Dia menanyakan tentang main idea. Main idea itu apa anak-anak? Main idea itu ide utama, ya gak sih? Ide utama. Jadi kalian nggak usah bingung jadi cara ngejawab soal-soal seperti ini. Jadi kalau kalian ketemu 4 soal yang kayak gini ya, atau yang lainnya, ini kurang lebih sama ya, nanya tentang main idea. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Nah, ini kita sama-sama tahu dalam bahasa Indonesia ya bahwa kalimat utama itu ya biasanya ada di awal, ya nggak sih? Ada di awal, atau terkadang ada di akhir. Walaupun umumnya di awal sih ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalian belajar tuh kalimat utama yang ada di awal, ya kan, disebut apa? Paragraf deduktif, ya kan? Kalau yang di akhir paragraf induktif. Ini kurang lebih sama. Biasanya ada di awal atau juga terkadang ada di akhir, ya. Lalu setelah itu, setelah kalian menemukan nih kata kunci ya di kalimat pertama atau kalimat terakhir, ya, kalian tentukan nih yang nanti di opsi jawabannya yang mana sih yang paling menggambarkan ya, atau yang paling merangkum sesuai gitu ya. Di paragraf itu apa? Itu. Ya. Lalu ya kita cocokkan ya dengan opsi jawaban yang ada di teks. Nah, ini juga yang paling penting, saya sering ulang ya. Daripada kalian cap cip cup nggak jelas gitu ya. Mendingan ini nih, eliminasi jawaban yang salah. Ya, ini akan meningkatkan probabilitas ya, probabilitas jawaban kalian yang benar di sini. Jadi kita kalau nggak yakin dengan jawaban yang benar, kita nggak yakin dengan jawaban yang benar, kita cari jawaban yang salah lalu kita eliminasi. Ya, maka itu akan mempermudah kita untuk menemukan jawaban yang benar. Oke, kita langsung ke soal ya. Kita langsung ke soal. Nah, lihat, ini ada paragraf. Ya, ini ada berapa paragraf? Ya, ada 1, 2, 3 paragraf. Sekali lagi, understand the questions is half the answer. Ya, setengah memahami soal setengah jawaban. Ya, maaf, ini ada 4. Jadi ingat ya, jangan baca teksnya. Maksudnya gimana Pak? Jangan baca teksnya dulu ya. Yang utama itu di awal-awal ya, baca soalnya dulu. Ya, kita baca soalnya dulu. Kenapa? Itu tadi, memahami soal itu setengah jawaban. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat anak-anak semua soalnya. Mana soalnya nih? Oke nih, sudah saya tandain ya, di garis bawahin. What is the main idea of paragraph 1? Nah, ini dia nih soalnya nih. What is the main idea of paragraph 1? Ya, ide utama dari paragraf 1. Paragraf berapa? 1. Berarti kalau paragraf 1 ya anak-anak semua ya, kita nggak perlu nih ya baca paragraf 2 ya gak sih? Paragraf 3, paragraf 4. Karena ini minta apa? Paragraf 1. Paham ya? Ini insya Allah mempermudah kita untuk menjawab soal. Oke, tadi gimana tadi tipsnya? Ya, baca kalimat awal atau kalimat akhir, gitu kan? Nah, kita lihat kalimat awalnya. We would hereby like to invite you to attend the inauguration ceremony of our business located at the Millennium Plaza, Andheri East on April 12, 2020, 9:30. Ini kalimat pertamanya. Kalimat utamanya nih. Dari yang we would like to invite you sampai sini. Sampai 9:30 AM, sampai jam 9.30. Anak-anak, jadi sekali lagi saya ingetin ya. Jadi kalian kalau ketemu kata-kata yang sulit dalam bahasa Inggris ini nggak perlu terlalu dihiraukan ya. Ya, kita cari aja
kalimat yang penting di situ, ya. Kalimat yang penting di situ. Nah, makanya nih kosakata juga penting ya buat kalian ya. Jadi kalian tuh usahakan kumpulkan kosakata ya yang sebanyak mungkin kalian bisa ya. Salah satu caranya adalah dengan menjawab soal-soal seperti ini. Jadi kalau ada kata-kata yang kalian nggak tahu ya kalian cari di kamus ya, mumpung masih bisa. Oke, mumpung masih bisa latihan maksudnya sekarang ya. Kalau udah ujian kan udah nggak bisa lihat kamus lagi. Nah, sekarang kalau kita rangkum ya, we would hereby like to invite you to attend inauguration ceremony. Pak, hereby apa nih Pak? Misalnya kalian nggak tahu ya, apa itu hereby? Ini nggak usah dihiraukan ya, nggak usah dihiraukan. Karena yang penting ini apa sih nih? Kalau kita lihat nih kalimat ini dari we sampai 9:30 am, ini ada apa sih? Invite ya, invite ini apa sih artinya invite? Invite ini kalau bahasa Indonesianya apa? Mengundang, ya nggak? Bahasa Indonesia mah mengundang. Jadi udah ada nih kata kunci nih, mengundang ya, berarti ini undangan ya nggak sih, mengundang untuk apa nih, inauguration ceremony. Kalian nggak tahu inauguration ceremony pun sebenarnya nggak jadi masalah ya nggak sih, yang penting tahu nih mengundang. Oke, terus ini ya, untuk lebih yakin coba kita baca kalimat terakhirnya. It would be an honor to have you as our loyal customer in our other business. We are hoping that we will get the same support from you as we continue to receive from others. Tampaknya di sini hanya keterangan aja ya. Jadi kayaknya sih kalimat utamanya ini tentang invite nih, ya, mengundang ke acara ini ya, inauguration ceremony. Ya kita buktikan ya, benar nggak? Oke, di paragraf, di soalnya yang A. Pilihan jawabannya benar kan ya? The company invite, ini ada invite nih. The customer to attend, ada nih ya, attend inauguration ceremony. Wah, ketemu nih. Ya, inauguration ceremony. Kayaknya ini ya, kita simpan dulu ya. Yang B, comfortable seats would be prepared for the invited customer. Ini walaupun ada kata-kata invited-nya, cuman ya nggak ada disebutkan nih. Comfortable seat ya, nggak ada ya. Jadi kayaknya nih yang B kita eliminasi. The company needed the support of our loyal customer. Lihat kan, nggak ketemu kan? Walaupun ada kata-kata loyal customer sih ada, tapi lihat kalimat utamanya kan di sini invite, ya nggak? Berarti ini salah. The company offered, ini ngaco lagi, jauh. The ceremony was held at Millennium Plaza. Pak, benar nih Pak, ada Millennium Plaza. Iya benar ada Millennium Plaza, tapi lihat kalimat utamanya apa nih, tentang undangan, ya kan? Nah jadi kalau kita udah tahu kayak gini, ya ini cepet jawab soal ya, nggak sampai beberapa menit juga udah jawab kita. Mungkin semenit kita tahu tekniknya, cepet. Ya tekniknya gimana? Tadi ya, kita tahu soalnya, ya jadi kita betul-betul nih anak-anak semuanya. Jadi saya menekankan lagi, pahamin soalnya dengan baik. Ya, lihat paragraf 1. Yang diminta paragraf 1. Maka kita nggak perlu nih baca paragraf 4, paragraf 3, ya. Paragraf 3, paragraf 2, nggak perlu ya. Yang kita perlu baca hanya paragraf 1. Cari kalimat utamanya. Ya, ini ketemu, alhamdulillah. Jawabannya nih kita yakin. Yang mana nih? Yang A. Ya, insya Allah jawaban kita benar. Oke, ya kita akan lihat soal lain tentang main idea. Oke, soal berikutnya tentang main idea. Jadi kita udah paham ya cara ngerjain main idea. Jadi ketika kita menghadapi soal dengan teks yang banyak seperti ini dan kosakata yang kayaknya lumayan sulit, kita nggak perlu takut ya. Karena kita udah tahu nih yang kita harus pahamin ketika menjawab soal bahasa Inggris adalah apa anak-anak? Adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Oke, ini soalnya ya. What is the second paragraph about? Ya, what is the second paragraph about? Ini kan sama kan? Ini ngomongin apa sih ini tadi? Ya main idea juga kan? Ini tentang apa nih? Tentang paragraf kedua, ya kan? Jadi ide pertama jadi paragraf kedua. Berarti kalau di paragraf kedua, ya udah kita tinggal baca paragraf keduanya. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini ya. Ini paragraf ketiga, ini paragraf keempat, ini paragraf kelima. Nih coba kita tandain dulu ya biar gampang. Berarti ini minta apa? Paragraf kedua. Berarti paragraf 1 nggak usah, paragraf 3 nggak usah, 4 nggak usah, 5 nggak usah. Oke. Sekarang kita praktekkan, ya. Kita lihat baca kalimat awalnya. In 1970, at age of 15, Bill Gates went into business with his pal Paul Allen. Ini doang kan? Kalimat utamanya sampai sini kan? Oke. Jadi ingat kalimat awal dan kalimat akhir. Kalimat akhirnya kita lihat they develop trust or data bla 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 seterusnya. Oke. Jadi kayaknya nih kalimat utamanya di awal nih. Ya nggak sih? Tahu dari mana? Karena kalimat
Yang ini they develop ini kan ngejelasin kalimat yang awal, ya gak sih? Berarti kalimat utama ya di sini. Ya kan karena udah paham juga kan kalimat utama itu kalimat inti dijelaskan oleh kalimat penjelas. Gampang. Nah, jadi kalau di sini apa sih yang kita bisa simpulkan? Tahun 1970 umur 15 tahun Bill Gates ngapain dia? Oh, dia bisnis nih. Ya enggak? Bisnis. Tuh. Bisnis sama siapa? Sama temannya si Paul Allen. Berarti ini kata kuncinya nih kayaknya. Ini key-nya nih, key. Kata kunci. Ya, bisnis. Jadi tahun 1970 umur 15 tahun Bill Gates tuh nggak ada bisnis sama temannya Paul Allen. Ya, mereka ngapain? Mereka mengembangkan ini. Nah, jadi ini nggak usah dibaca lah. Lagian juga kalau kalian nggak tahu nggak masalah. Jadi itu ya kata kosakatanya yang sulit itu nggak perlu kita artiin semua. Kita cuma perlu apa? Intinya aja, gitu kan? Nah, lalu sekarang kita eliminasi nih jawaban-jawabannya. Ingat ya, setelah kita temukan kata kuncinya ya sekarang kita pilih dan kita eliminasi. Second paragraph ini tentang Paul Allen, benar gak? Ada sih Paul Allen dibicarakan, tapi nampaknya bukan hanya Paul Allen aja, ya kan? Ada Bill Gates, berarti nomor 1 yang A salah. The rise of Microsoft, wah ini gak ngomongin Microsoft nih, salah. Bill Gates Computer Lab, walaupun ada kata-kata komputer tapi ya kita paham ya bukan ini ya, karena kayaknya sih yang kata kuncinya nih yang bisnis ini nih kata kuncinya. The early life of Bill Gates, early life, kehidupan awal Bill Gates, bukan, ya gak sih? The early business of Bill Gates, ini kata-kata bisnis. Di sini bisnis. Kata early itu awal ya, bisnis awal dari Bill Gates, bener ya? Di sini tahun 1970 umur 15 tahun Bill Gates bisnis. Ini ketemu nih, ya gak sih? Terbukti kan? Cuma beberapa menit ketemu, nggak sampai semenit ya kalau kalian ngerti ya. Jadi dengan eliminasi jawaban, ya, dengan memahami soal, ya, mencari kata kuncinya, main idenya, lalu mengeliminasi jawaban, ya maka soal-soal yang seakan-akan sulit ini mudah untuk kalian jawab, ya. Karena ingat ya, jadi nanti di tes Bintara dan Tamtaman nanti, ya bahasa Inggris ini masuk soal tersendiri ya. Dan ingat akademik itu 40% nilainya. Jadi kita persiapkan diri kita ya supaya nanti bisa menjawab soal. Oke, kita akan coba lihat ya soal yang lain. Baik, soal berikutnya yaitu tentang title of the text. Title of the text. Title of the text-nya apa sih? Title of the text itu kalau kita bahasa Indonesia kan kayak apa ya anak-anak ya? Judul ya. Title, judul. Jadi biasanya jenis soalnya sih biasanya umumnya langsung ya, what is title of the text atau what is the appropriate title. Pokoknya ada kata-kata title nih, berarti ini judul ya. Judul dari apa? Dari teks tersebut. Ini gampang ya. Dia tuh mirip sama cara ngejawab apa anak-anak, topik. Kurang lebih nih 3 ini hampir sama nih, topik, main idea. Ya. Sama satu lagi nih title tuh insya Allah nggak terlalu sulit ya. Maksudnya kita bisa nebaknya gampang gitu. Ya, karena cara jawabnya dia itu tadi ya, judul bacaan harus menggambarkan topik bacaan. Topik bacaan itu kan bisa kita dapat dari main idea, ya nggak sih? Atau kalimat utamanya dan seterusnya. Jadi cara mencarinya ya sama dengan topik. Jadi cari kalimat-kalimat yang paling penting yang ada di teks itu, lalu kita kita rangkum dengan kata-kata kita sendiri ya. Ini insya Allah bisa ketemu. Oke, kita lihat ya bagaimana sih soalnya. Nah, jadi sekali lagi ya, understand the questions is half the answer. Memahami soal setengah jawaban. Lagi-lagi saya ingatkan ya, nggak perlu kita baca teksnya dulu ya. Jadi kalau mau baca pertama kali itu jangan teksnya tapi soalnya ya. Ini penting banget ya kita untuk memahami soal supaya kita gampang jawabnya. Kita lihat ya, what is the appropriate title for the text? Kalau kalian bingung, Pak, appropriate apa nih? Ini nggak usah dipikirin ya. Yang kalian pikirin ini aja nih, title. Oke, cara jawabnya gimana? Berarti cara sama dengan mencari topik ya, atau main idea. Kita lihat di kalimat-kalimat utamanya di setiap paragraf. Oke, ini walaupun kata-katanya kayaknya sulit ya, banyak kata-kata yang kita asing gitu ya. Tapi nggak usah khawatir ya, ini soal mudah. Ini kayak paragraf pertama, cuma ada 2 paragraf nih. Paragraf kedua. Di sini ada apa? Lemon basil is a hybrid between basil
apa nih bacanya nih? Oseum basilicum and American basil. Ini nggak usah dibaca lah ya. Yang penting kita tahu nih. Oh, ini lagi ngomongin apa nih? Lemon basil. Lemon basil itu apa sih? Ya ini nih dia nih. Hybrid antara ini basil dan American basil. Jadi kayaknya kita udah paham ya. Ini kayaknya kata kuncinya sih nih ngomongin si ini nih, si lemon basil ya. Atau basil itu ya. Oke. Kalimat selanjutnya nggak usah kita baca karena ini hanya kalimat penjelas. Oke, paragraf kedua, kan, ketemu lagi kan, lemon basil, ini ciri-cirinya nih. Jadi biasanya kalau kata kuncinya diulang-ulang, ya berarti ini nih kalimat utamanya nih. Lemon basil stem can grow to 20 up to 40 cm, 8 until 20 in tall. Ya jadi kalian kalau bingung nggak usah dipikirin ya. Ya pokoknya intinya nih, lagi ngomongin lemon basil aja. Ya kasih kalimat selanjutnya ya penjelasnya. Berarti kata kuncinya udah ketemu tentang lemon basil. Sekarang tinggal kita eliminasi jawaban. Ya, ini penting banget ya. Eliminasi jawaban tuh untuk meyakinkan apa? Kita dengan jawaban yang benar sangat penting. Oke, kita eliminasi ya. Sekarang teknik berikutnya tuh ya eliminasi. Jadi eliminasi jawaban ini tuh kayak apa ya? Meyakinkan kita ya bahwa jawaban kita tuh benar. Oke, pertama lemon basil. Oh benar sih lagi ngomongin lemon basil ya. Jadi yang ini kita simpan ya. Hybrid of basil, ada sih kata-kata hybrid ya, tapi di sini hanya diomongin di paragraf pertama ya. Jadi hybrid of basil ini kita masih ragu nih, bisa gak sih mewakili untuk jadi judul? Kayaknya enggak ya. Herb of Asian cuisine, kayaknya enggak ya. Lagi ngomongin lemon basil kok. Scan of lemon basil, waduh ini ada lemon basil juga nih. Ini kalau kayak gini gimana? Nah, kalau kita lihat di sini anak-anak semua, ya ini ngomongin apa nih? Scan. Ya kalau kalian nggak tahu ya nggak usah dipikirin ya, karena lagi soal ini kata-kata sulit di ujian itu nggak usah dipikirin. Kalian cari kalimatnya aja nih. Di mana? Oh di kalimat terakhir. It has lemon scan. Oh lemon. Mungkin ini kayak wangi-wangian ya. Nah, walaupun ada di teks tapi tidak mewakili semua. Kan title itu kan yang bisa menjadi mewakili ya. Ya gak sih? Kata-kata ini mewakili judul ini. Itu kayaknya enggak nih. The origin of lemon basil, walaupun ada kata-kata lemon basilnya tapi nggak ada disebutkan ya. Dari sini kita setelah eliminasi ya sangat yakin dengan jawabannya. Ya nggak sih? Title of the text-nya adalah lemon basil. Baik, kita coba soal yang lebih rumit ya untuk title of the text ini. Oke, baik anak-anak, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Masih di soal title ya, supaya kita makin kuat ya untuk pemahaman bagaimana cara menjawab soal jenis ini title atau judul. Oke. Nah, di sini ada soal yang lumayan rumit ya. Lumayan rumit, teksnya banyak ya. Tapi sekali lagi ya, saya ingatkan ketika kita mau mengerjakan soal seperti ini ya, ingat jangan baca teksnya dulu. Sekali lagi saya ulangin ya, jangan baca teksnya dulu ya. Tapi understand the questions, ya. Understand the questions. Memahami soal dulu, itu ya. Jadi memahami soal itu tuh setengah jawaban ya. Nah, kita lihat, what is the title of the text? Udah, ketika kita tahu nih tentang soalnya meminta kita untuk mencari judul, ya udah kita tinggal lihat nih, cari poin-poin penting di sini. Nah, ini kan teks prosedur ya. Kalian kan belajar juga ya di bahasa Indonesia ya. Teks prosedur itu kan teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu ya. Di YouTube banyak kan ya how to gitu ya, atau tutorial. Nah, dari teks ini sebenarnya kita udah bisa nebak nih. Lihat ya, di sini ada kata-kata what you need. Di sini ya di soal juga di garis bawahin what you need. Apa yang kita butuhkan? Smartphone, wifi. Ini kayaknya udah ketebak ya. Oh, ini tentang smartphone sama wifi. Terus di bawahnya juga dijelaskan nih stepnya, langkah-langkahnya. Langkah untuk connect to a network, menghubungkan ke network. Ya kalau kalian nggak tahu banget ya udah nggak masalah. Ya gak sih, menghubungkan apa nih? Ya kayaknya menghubungkan smartphone nih ke network ya, ke network. Network ini kemungkinan bisa jadi wifi. Bener gak? Kita lihat. Nah, ya kan? Dari sini kita udah bisa nebak. Ya, jadi kalau kita berpikir kritis ya seperti itu, walaupun kita nggak baca semua, kita bisa nebak. Ini saya contoh ya, saya nggak baca nih, saya nggak baca semua. Saya hanya baca ini ya, 2 ini ya, what you need. Ini your smartphone, wifi connection, step to connect to a network. Terus kalau kita pengen yakin, kan biasanya nanti penjelasan itu di akhir ya. Langkah-langkah itu hasil di akhir. Kita lihat ya. Kalau materi ini gimana? If it exists, you will be prompt to enter the password.
a check mark will appear to the right of the network to your smartphone. Ya, if your smartphone is connected to the network. Nah, kan lihat tuh, benar gak? Smartphone is connected to the network. Jadi walaupun kita nggak baca semua, ya gak sih? Kita bisa tarik kesimpulan nih. Ini nyambung ke sini, ya gak sih? Ke kalimat ini nih. Berhubungan. Ya gak? Jadi kita udah bisa nebak. Oke, kita coba ya. How to input your password? Kayaknya bukan. How to connect your smartphone to a hidden network? Wah, ini how to connect smartphone to hidden network. Bisa jadi ya, coba kita lihat, kita simpan dulu ya. Apa yang janggal di sini nanti. How to connect to a Wi-Fi if you are outside the range of network? How to connect Wi-Fi? Oke, ini juga kita coba simpan dulu. How to connect your smartphone to Wi-Fi? Ini cocok banget ya kayaknya nih. Smartphone to Wi-Fi. Tapi kita simpan ya. Nanti kita buat eliminasi lagi. How to search for available network? Kayaknya terlalu ini ya. Apa ya? Janggal ya. Saya nggak yakin nih. Yang dua ini. Tapi setelah kita eliminasi, kita ada yang B, yang C sama yang D. Kita lihat di sini kata kuncinya ada smartphone, ada Wi-Fi, sama step to connect to a network. Berarti udah ketemu nih step to connect to a network, kan bagaimana menghubungkan ke network. Kalau di sini ada kata-kata hidden. Nah, ini saya jadi masalah nih di hidden gini nih. Ya nggak sih? Hidden. Ya. Hidden nampaknya nggak ada di sini. Ya. Ya, walaupun ada kata-kata ini hidden ya, tapi masa cara menghubungkan smartphone kita ke hidden network? Ya, ini kan hidden, ini penjelasan ya. It is possible that your network is hidden. Gitu ya. Betul ada kata hidden, tapi ya dia tidak mewakili ini. Sedangkan ini kan umum ya, cara menghubungkan ke network, bukan ke hidden network gitu ya. Makanya saya eliminasi. How to connect to a Wi-Fi if you are outside the range of a network? Saya nggak yakin ya. Ya, how to connect if you are outside the range of a network. Benar nggak di sini? Ada. Kita coba cari. Nampaknya nggak ada ya. Ya nggak sih kata-kata ini ya? Outside the range of a network. Ya, ini kalau kita artikan secara benar juga, bagaimana menghubungkan Wi-Fi kalau kita di luar area network ya? Kayaknya bukan ya. Jelas-jelas ini kan lagi ngomongin bagaimana cara menghubungkan smartphone ke Wi-Fi. Maka saya lebih memilih ini yang ini ya, yang delta ya, karena cocok ya. How to connect your smartphone to Wi-Fi. Ini ada kata smartphone, ini ada Wi-Fi, ini step-stepnya ya, step to connect to a network. Maka dari sini ya, saya bisa yakin nih jawabannya D. Ya, jadi gitu anak-anak ya. Jebakan ini nggak nipu kita, karena kita udah tahu cara jawabnya, gitu ya. Dan sekali lagi ya anak-anak semua, untuk meyakinkan kita, saya ulangi lagi ya, saya tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk mengeliminasi. Eliminasi. Jadi kalau kalian mengeliminasi itu, kalian bisa makin yakin dengan jawaban kalian. Jadi udah nggak nebak-nebak lagi ya, seperti itu. Baik ya, kita akan jumpa di tipe soal selanjutnya. Oke, soal berikutnya jenis soal tentang reference ya. Reference ini apa ya? Reference ini kalau bahasa Indonesianya nih menunjuk ya, menunjuk. Maksudnya gimana? Ya, jadi nanti ada kata-kata ya yang kita tuh diminta nyari, ini kata ini ya menunjuk ke siapa? Gitu ya. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia saya ada kata-kata seperti Ahmad. Ahmad ya, Ahmad anak yang rajin. Setiap hari dia selalu membantu ibunya. Jadi ada kata kalimat misalnya Ahmad anak yang rajin bla 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 bla. Ya. Setiap hari dia selalu membantu orang tuanya bla 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 bla. Jadi kita disuruh nyari nanti ya, dia ini menunjuk ke siapa? Ya pasti dia ini menunjuk ke Ahmad. Kurang lebih kayak gitu ya kalau bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ya nanti ada kata-kata nih. Ini namanya kata ganti ya, pronoun. Kalau bahasa Indonesia kan dia, mereka dan sebagainya. Ya kalau bahasa Inggris bisa it, ya bisa it, bisa they, dan sebagainya. Mereka ini menunjuk ke siapa? Kan gitu ya. Gampang sebenarnya. Oke. Cara menjawabnya yang pertama ini nih, baca dan pahami kalimat yang mengandung kata ganti yang ditanyakan ya. Kayak tadi ya, dia ini ngerujuk ke siapa? Ya pasti ke Ahmad gitu ya. Nah, nanti di soal nanti biasanya kata gantinya ini ya tergantung dari subjeknya nanti. Nah, lalu yang berikutnya adalah cara menjawabnya, identifikasi kata ganti yang digunakan. Ya, kalau it
Dalam bahasa Inggris ya dia tunggal. Ya, kalau they jamak gitu ya dan sebagainya. Biasanya nanti ada di satu kalimat atau dua kalimat ya yang ditanyakan. Jadi dia misalnya kayak dia ini ke Ahmad, biasanya di kalimat sebelumnya ya atau mungkin dua kalimat sebelumnya. Jadi insya Allah gampang. Ya, jadi cari juga kata benda yang sesuai ya. Jadi kata benda yang sesuai. Kayak misalnya Ahmad, anak yang rajin. Setiap hari dia membantu orang tuanya. Dia juga rajin ke sekolah. Nah, dia ini kan misalnya mereka. Ini misalnya kalau ada kata-kata mereka. Maka mereka kan nggak bisa kalau kita gantikan mereka ini dengan Ahmad, nggak bisa kan? Karena Ahmad kan satu ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari sini kita udah mulai paham ya. Udah ada gambaran bagaimana cara jawabnya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Contoh soalnya seperti ini. Oke, ini ada teks ya. 3 paragraf. Sekali lagi, anak-anak nggak usah khawatir dengan teks yang panjang, kosakata yang sulit, nggak usah khawatir. Ya, jadi the questions, ya pahami dulu nih. Ya, pahami dulu the questions. Ya, the questions. Pertanyaannya apa nih? What does the underline word refer to? Refer merujuk. Underline yang di garis bawahi. Kita lihat yang di garis bawahin di sini yang mana? Nggak, yang ini ya. Ini garis bawah ini. Statue. Ya gak? Gitu kan ya. Maka ya udah kita nggak usah baca semua ya. Ya paling banter 1-2 kalimat ya di atas sebelum ini. Kita baca dulu kalimatnya. Beside decorating the town, the statues also turn out to be helpful for people from out of town to find places they are seeking in Boyolali. Ya, berarti kurang lebih ya kita sederhanakan aja lah ya, nggak usah ribet-ribet ngartinya. Jadi statue ini kayaknya nolong orang dari luar kota untuk menemukan tempat-tempat di Boyolali. Udah gitu aja, ya kan? Jadi kita ngartinya simpel aja, nggak usah bikin kita pusing. Yang penting kita paham maknanya. Nah, statue ini kemana nih? Ya gak sih? Nah, kita lihat pilihannya. People from out of town, place in Boyolali, cow statues, real cows, Boyolali Regency. Ya, ini kalau misalnya kita paham nih cara jawabnya ini gampang. Ya, nah ini kan statue ini ada di sini ya, kemungkinan sangat besar kemungkinan dan itu ya cara jawabnya pasti di kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, kalimat sebelumnya cocok apa nih? Kita lihat. Oke, kita lihat. Berarti dari paragraf 2 kita baca ya. There are 6 main cow statues in Boyolali. They are displayed in different places. The statue are made of concrete. Nah, ini ada kata the statues lagi nih, sama kan berarti? Ya gak? Statues. Berarti kemungkinan nih kalimat yang ini nih, ya. Betul. Coba kita eliminasi ya. People from out of town. Nah, ini kita juga bisa masukin pilihan jawaban ini ke soalnya. Coba ya. Beside decorating the town, people from out of town also turn out to be helpful. Nggak masuk ya. Beside decorating the town, place in Boyolali, enggak. Ya nggak sih? Lalu kita lihat ada kata-kata cow statues, patung sapi. Ini ada kata statues di sini, the statues. Ya kan nih? Statues ini kalimat sebelumnya apa? They are displayed in different place. Bukan yang ini. Terus kita lihat. There are 6 main cow statues. Ah, ini dia nih. Cow, sapi, statues, patung. Cocok kan sama ini ya? Ya gak? Berarti ini kita tarik ini ke sini. Kita bikin, nah ini kan hubungan, ya kan? Berarti dia merujuknya ke sini. Ya gak? Ketemu nih. Jadi patung ini, apalagi ada kata statue-nya ya. Patung ini ternyata merujuk ke cow statues. Ah, ini kita bisa yakin nih benar nih kayaknya. Tapi kita simpan dulu ya. Real cows. Waduh, real cows nih kan sapi beneran ya. Oh, enggak jauh ya. Statues kan patung. Boyolali Regency enggak. Nah, dari sini kita bisa paham ya dan yakin jawabannya C. Nah, jadi gitu anak-anak ya. Nah, ini sangat mudah ya. Kita akan coba soal yang lebih rumit ya. Tapi insya Allah kita bisa jawabnya. Baik, kita lanjutkan soal tentang reference atau refer. Merujuk ke siapa gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada soal baru ya. Kalian silahkan baca soalnya dulu sebelum kalian baca teksnya ya. Saya kasih waktu 1 menit atau 2 menit cukup ya. Oke. Silahkan kalian pause dulu videonya. Kalian pause, setelah itu kalian baca
ya soalnya, baca teksnya lo jawab. Silakan di pause. Oke, baik. Cukup ya. Kalau kalian sudah mencoba menjawab ya, sudah pause videonya lalu mencoba jawab, kita bahas. Nah, di sini yang diminta kata them, ya, them. Ini mereka gitu ya, them ya, berarti kata-kata ini merujuk ke siapa, kan gitu ya. Terus di sini jelaskan di paragraf keempat. Jadi gitu ya, kalau kita udah paham cara ngerjainnya, ya, kita baca soalnya, udah kita baca aja langsung, ya, teksnya dengan mengetahui apa yang diminta oleh si pembuat soal. Berarti paragraf pertama, ini kan paragraf pertama ya. Pertama ini nggak usah kita baca. Paragraf kedua nggak usah kita baca. Paragraf ketiga, oh ini nih, cuman satu kalimat ya, sedikit ya. Sama nih, nggak usah kita baca. Yang kita baca hanya paragraf keempat. Oke, kita lihat ya. The chain must have caught against them. Mana sih? Nah ini ya. The chain, ya kan, must have caught against them. Oke, ini merujuk ke siapa nih? Nah, kan yang diminta ini nih, them. Berarti ingat, kalau merujuk itu berarti kalimat sebelumnya, ya kan? Bisa kalimat, satu kalimat atau dua kalimat. Jadi coba kita lihat satu kalimat sebelumnya, pas gak? Oke, kita lihat kalimatnya. I looked down, sure enough, on the right leg, I saw a horrible oily smear. The chain must have caught against them. Oke. Kalau kita artikan ya, sederhana ya, berarti ada chain ini ya, atau rantai ini kena ya ke ini nih, ke them ya. Nah, berarti ini ke siapa sih them ini merujuknya? Kita lihat pilihan jawabannya: the trousers, the smears, the tickets, the legs, the platform. Oke, kita lihat. Di sini kalimat sebelumnya nggak ada kata trouser, ya. Ini kita bisa eliminasi. The smear ada, tapi kita simpan dulu. The tickets nggak ada. The legs ada, kita simpan dulu sementara. Ya, the legs, the smear kita simpan. The platform, nggak ya. The platform nggak ada. Berarti kita ada dua nih, ya, dua pilihan. Yaitu yang B atau yang D. Oke, kan enak ya. Jadi kita ada 50%. Ya gak sih? Kalau kita eliminasi, kita udah ada 50% jawaban yang benar. Nah, probabilitasnya 50% nih, enak. Di smear, benar sih ada smear ya. I saw a horrible oily smear. The chain must have caught against them. Rantainya pasti kena ya ke ini ya. Tapi oily smear. Coba kalau kita lihat sebelumnya. I look down, sure enough, on the right leg, kakinya. Jadi kena kaki kanan kayaknya nih. Saya melihat, I saw a horrible oily smear. Saya melihat ada ini ya, ada kayak bercak oli mungkin gitu ya. The chain, rantainya kayaknya ngenain ini nih. Jadi ada olinya gitu kan, oli smear. Kayaknya sih yang ini ya, the right leg ya. Karena pas banget kan kalau kita gantiin ya. Jadi caranya juga gitu ya, bisa them ini coba kita ganti. Them ini kalau misalnya kita ganti dengan the legs, bisa nggak ya? Misalnya kita ganti ini dengan the legs. The chain must have caught against the legs. Ya nggak? Jadi rantainya kayaknya kena kaki nih, makanya ada olinya gitu ya. Kayaknya pas sih. Ya. Oke, coba kita lihat di kalimat sebelumnya lagi untuk memastikan. On the way I met Arthur. Jadi dia ketemu si Arthur, dia bilang apa? Oh, kamu ada itu tuh, ada tanda apa sih? Tanda hitam gitu ya di celananya, gitu kan. Lalu dia bilang, saya lihat ke bawah, oh iya, ada di kaki kanan. Ya nggak sih? Di kaki kanan. Di kaki kanannya ada kayak oli gitu ya. Terus wah kayaknya rantainya kena nih ke mereka. Mereka ini apa maksudnya? Ya ini. Mereka itu maksudnya the right leg, kaki gitu ya. Nah, makanya di sini sebutannya, saya yakin jawabannya nih ya, dan kita yakin jawabannya legs. Ya enggak? Jawabannya D. Oke, ya, walaupun soalnya seakan-akan rumit, tapi kalau kita sudah punya panduan ya, cara menjawabnya gampang. Jadi kalau reverse itu ya, lihat
satu atau dua kalimat ya. Satu atau dua kalimat sebelumnya ya, di sebelumnya kita lihat untuk memastikan ya. Lalu ya jangan lupa ya enggak, eliminasi. Ya, dengan ini kita akan mempunyai probabilitas jawaban yang tinggi. Jadi kita bisa yakin jawabannya ini yang ini ya tadi ya. The legs. Oke, kita akan lihat ya jenis soal yang lain. Oke, kita masuk ke jenis soal keempat ya. Jenis soal keempat. Kita udah setengah jalan nih ya, memahami dan menjawab jenis-jenis soal teks bacaan ya, yang insya Allah keluar nanti ya di soal tes akademik untuk kalian yang pengen masuk Bintara Polri ya. Oke, ini soalnya tentang true, false, not true, exception ya, benar, salah, nggak benar, kecuali ya. Jadi kita disuruh mencari detail information ya, informasi yang tepat ya berdasarkan teks. Nanti soal-soalnya modelnya kayak gini ya, yang mana yang benar, kecuali ya kan. Which of the following statement ya is incorrect? Yang mana nih yang salah dari pernyataan berikut ini? Gitu kan ya. Jadi ada 5 opsi misalnya A, B, C, D ya. Ada 5 opsi A, B, C, D, E ya. Kita disuruh cari nih ya salah satunya yang benar ya, yang salah ya, atau kecuali, tergantung dari jenis pertanyaannya. Oke. Ya cara menjawabnya insya Allah nggak sulit ya. Pertama, kita teliti dengan apa yang ditanya, jadi memahami soal lagi-lagi penting. Lalu nanti kita ini ya, baca pilihan jawaban. Jadi nanti tekniknya kita membaca pilihan jawaban, lalu nanti mengeliminasi nih jawaban yang salah. Ya, misalnya caranya seperti itu nanti. Lalu kita cari nih ya, betul gak sih apa yang kita opsi jawaban itu benar gak sesuai dengan apa yang di teks gitu ya. Nah, ini eliminasi ini sangat penting. Oke, sekarang kita lihat ya bagaimana model soalnya. Oke, sekarang kita lihat pahami dulu soalnya dengan baik. Which one is not true? Yang nggak benar berdasarkan teks. Nah, ini kan. Nah, jadi ketika soal seperti ini, ya kita langsung aja. Karena kan kita suruh mencari jawaban yang nggak benar ya, berarti langsung baca, nggak usah baca teksnya lagi, langsung aja lihat pilihan jawabannya benar nggak, supaya waktu kita lebih efektif. Gitu kan? Nah, coba kita lihat. The price of the item is, nah ini langsung pilihan jawabannya. Harganya ini $104.50. Benar gak sih? Oh ini ada ya? Ini benar. Berarti ini benar nih pilihan jawabannya. Nah, maksudnya informasinya benar ya gitu. Tapi kan ini yang dicari yang nggak benar kan? Nah ini yang nggak dicari nih. Berarti bukan ini jawabannya. Oke, tapi kita centang. It has more than 80,000 words. Ada gak? Kata kuncinya 80.000 kata. Di sini ada built with more than 80,000 words. Berarti ini benar nih. Bukan ini jawabannya. The dictionary is made of plastic. Jadi dia dibuat dari plastik. Benar gak sih? Kita cari ini ini nih ada nih. Made of strong plastic. Oh berarti benar nih. Bukan ini jawabannya. One of the item color is dark blue. Mana dark blue? Ini colors. Colorsnya apa aja nih? Dark, ada darknya nih, tapi gray and light blue. Wah ini nggak sesuai nih. Ya kan di sini dark blue, padahal nih dark gray and light blue. Oke, kita ini ya, salahin ya. Satu lagi kita eliminasi. Written in good spelling. Find the correct spelling and pronunciations. Ada nih spellingnya. Correct spelling ya, spelling yang benar. Ini good spelling. Ini sinonim berarti kan? Benar gak? Ya, maka ini nampaknya bisa kita benarin ya, ketemu nih yang salah. Dari sini anak-anak semua ya, kita bisa menjawab soal seperti ini dengan cepat ya, dan insya Allah dengan tepat. Baik, begitu caranya ya. Kita akan lanjut di tipe soal berikutnya. Baiklah anak-anak semua, sampailah kita di tipe soal kelima ya. Tipe soal kelima. Tipe soal kelima dari 7 jenis soal ya tentang reading ya, yang the most common, yang paling sering keluar ya. Jadi saya sudah jelaskan 1 sampai 4 ya, sekarang bagian kelima. Oke, ini kalau kalian capek ya silakan di-pause dulu videonya ya. Di-pause dulu videonya.
Lalu kalian silakan kalau pengen ngopi atau makan ya, silakan ya. Jadi ini kan kita belajarnya online ya, jadi kalian bisa menyesuaikan ya. Tapi ketika sudah selesai istirahat ya fokus lagi, kita fokus belajar ya untuk persiapan kita menghadapi ujian nanti. Oke. Ingat bahasa Inggris itu ada di tes Bintara dan Tamtama, jadi siapkan diri kalian dengan baik ya. Oke. Nah, vocabulary. Ini ya vocabulary kita sama-sama tahu ya. Vocabulary itu apa? Vocabulary itu apa? Kosakata. Jadi nanti kalian itu akan dites oleh si pembuat soal ya, oleh si pembuat soal akan dites tentang kemampuan kalian ya memahami suatu kosakata, entah dia dari sinonimnya, antonimnya ya, seperti itu. Opposite ini lawan kata ya. Lawan kata. Jadi sinonim, antonim ya, lawan kata dari suatu kata yang akan ditanyakan di teks. Gitu ya. Jenis-jenis pertanyaan seperti itu. Misalnya the synonym of the word atau the antonym of the word atau the opposite of the word, nah kayak gitu. Jadi model soalnya ini yang pertama. Yang kedua, which of the following has the closest meaning with the underlined word. Jadi nanti ada kata yang digaris bawahin, gitu kan? Kata yang digaris bawahin, kalian disuruh nyari the closest, yang terdekat meaningnya, artinya, ya. Lalu ada lagi yang kayak gini nih. The following have same meaning with the word. Ya, the following have same meaning with the word. Jadi dia punya makna yang sama, ya enggak? Same meaning with the word. Tapi ada kata ini nih. Except. Except itu apa? Ya, betul. Kecuali. Ya. Jadi ingat, pahami soalnya baik-baik nih, ya. Kalau misalnya kalian dimintanya except ya berarti kecuali. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, yang pertama, baca pertanyaan dengan teliti. Ini pasti. Ya, jadi soal understand the question is half the answer. Ya, jadi memahami soal, understand the questions, setengah, half the answer. Jadi baca kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan. Jadi nanti ada soalnya itu pasti ada kalimat ya. Yang nanti katanya itu di dalam kalimat ini. Jadi kita baca gitu. Cari petunjuknya, biasanya petunjuknya itu ada di satu kalimat sebelum atau sesudahnya. Biasanya ada ya, ada petunjuk. Jadi kita bisa, walaupun kita nggak tahu artinya apa, tapi kita bisa nebak ya dari satu kalimat ya sebelum atau sesudahnya. Lalu nanti kita sesuaikan ya pilihan-pilihan jawaban kita dengan jawaban ya, opsi jawaban itu dengan pilihan kita. Nanti kita sesuaikan. Yang pasti yang terakhir ini nih ya, eliminasi jawaban. Ini penting ya. Jadi kalau kalian nggak yakin dengan jawaban yang benar, ya eliminasi jawaban yang salah, sehingga probabilitas jawaban benar kita tuh makin tinggi. Oke, kita coba lanjut ke soal. Oke. Ini ada itu ya, ada soal yang tadi teksnya udah kita coba lihat ya, yang WiFi sama smartphone connections ini ya. Teksnya sama tapi pertanyaannya beda. Nah, kita lihat nih. The opposite of the underlined word automatically is. Nah, lihat ya, nggak usah baca teksnya dulu, baca soalnya. Jadi apa ini? Opposite. Opposite itu apa nih? Opposite apa? Lawan kata. Ya, opposite itu ya sama dengan antonim ya. Jadi perhatikan baik-baik nih. Jangan sampai salah antonim. Jadi ini yang ditanya, yang minta apa ini nih? Automatically. Ini kayaknya gampang ya. Ya gak sih? Tapi untuk memastikannya ya kita lihat ya di teksnya mana sih? Automatically di mana nih teksnya? Kita lihat ada di mana? Di mana nih? Network, turn on the Wi-Fi ini ya. Turn on the Wi-Fi. Your smartphone will automatically search for available Wi-Fi network. Ya, automatically kayaknya kata-katanya umum ya, otomatis gitu kan ya. Maka otomatis ini lawan katanya apa? Apakah automate? Apakah subconsciously? Apakah importantly? Apakah manually atau unconsciously? Ya, ini nampaknya sih gampang ya. Automatically ini kita nggak usah lihat teksnya juga, kayaknya gampang ya. Ya otomatis ya manual kan gitu ya. Nah, ini kayaknya ini sih kita nggak usah baca juga paham nih insya Allah. Tapi harus diingat ini ya, kita paham nih opposite ya. Kalau kita salah mengartikan, ini kadang kalau kita nggak konsentrasi malah sinonimnya bisa jadi kita jawab yang A,
padahal bukan ya. Nah, seperti itu. Oke, ini termasuk soal yang gampang. Oke, coba kita lihat ya soal mungkin yang agak lebih sulit ya. Nah, ini dia soal yang agak lebih sulit. Oke, di sini, ini dia nih. Sinonim. Ingat, understand the questions. Yang diminta apa? Sinonim. Berarti sinonim itu apa? Ya, memiliki persamaan. Ya, kalau dibilang sinonim berarti persamaan ya. Persamaan makna ya, persamaan. Beda dengan antonim. Jadi tolong diperhatikan. Amenities. Ya, amenitiesnya apa? Oke, lalu kita lihat pilihan jawabannya. Inabilities, facilities, difficulties, complexities, clumsiness. Kalau kalian nggak yakin dengan amenities, mungkin kalian nggak tahu ya dengan amenities gitu ya. Ini nggak usah khawatir. Kalau tadi kan automatically gampang ya. Automatically kan gampang tuh. Manual gitu ya. Kita juga sudah familiar dengan kata-katanya. Tapi kalau amenities kayaknya kita nggak terlalu familiar nih. Maka kita cari kata-katanya. Nah, ada nggak di sini? Di mana nih? All apartment. Ini dia ya. Full hotel amenities. Full hotel amenities. Jadi caranya coba kita lihat ya, amenities ini coba kita ganti. Kita ganti amenities ini dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Ya. Jadi amenities ini coba kita ganti dengan pilihan-pilihan yang ada di sini. Jadi kata-kata ini kita masukin. Ya, kita masukin ke sini. Kita ganti supaya kita yakin ya dengan jawaban kita. Biasanya nanti kalau kata-kata ini kita ganti ke sini, kalau dia cocok, maka maknanya ya kalau maknanya sama, kalimatnya akan enak. Artinya juga nggak akan jauh beda ya, sama gitu. Oke, kita lihat ya. Di sini apa nih? All apartment with view to the sea. Jadi apartemennya tuh ada view-nya ke arah laut ya. Full hotel amenities, large pool, spa, fitness, sauna, steam, parking dan sebagainya. Full hotel, apa nih? Coba kita lihat, kita ganti ya. Full hotel inabilities. Ini enak banget ya. Full hotel inabilities. Inabilities ini kalau nggak salah maknanya negatif. Ya kan? Salah nih. Full hotel, berarti yang asal ya. Kita lihat full hotel facilities. Kita coba dengan kita masukin yang B. Full hotel facilities. Full hotel fasilitas, full hotel, ada large pool, spa, fitness, sauna, steam, parking. Ini kayaknya masuk ya. Jadi facilities ini coba deh kita pegang nih. Kayaknya maknanya masuk. Lalu berikutnya full hotel difficulties. Kesulitan penuh. Ini kayaknya nggak enak banget. Maksudnya kesulitan sih. Ya. Sebelahnya kan ada large pool, ya ada kolam renang, spa dan sebagainya, bukan ya? Nah, nomor D. Ini seakan-akan menjebak nih. Complexities itu apa anak-anak? Complexities itu ya kalian harus, nah ini ya kalian gunanya punya perbendaharaan kata supaya paham nih. Kompleks itu kayak apa ya? Kalau secara umum permasalahannya kompleks, rumit gitu ya. Masa full hotel complexities? Kayaknya maknanya nggak bener nih, negatif ya. Ya nggak sih? Nah gitu caranya. Full hotel clumsiness. Kalian tahu nggak clumsiness ini apa? Ya, clumsiness ini ya maknanya negatif ya. Ceroboh kan nggak mungkin ya. Jadi gitu ya. Walaupun kita nggak tahu persis artinya, tapi kita bisa tebak nih jawabannya B. Berdasarkan apa ya tadi? Eliminasi jawaban ya, dan juga kita coba cocokin satu-satu nih, masukin ke sini ya, ke soalnya. Ya nggak sih? Dan yang cocok yang B. Jadi gitu ya. Jadi ini kalau kita pakai cara seperti ini, kita punya probabilitas menjawab yang benar dengan sangat besar. Oke anak-anak ya. Jadi kalian sudah tahu ya, nanti tinggal dipraktekkan lagi ya. Oke. Kita akan coba cek ya soal jenis soal berikutnya. Oke, baik anak-anak semua, sampailah kita di tipe soal ke-6 dari 7 jenis soal bacaan yang sering keluar ya. Yang ke-6 ini adalah tentang details. Jadi details ini dia menanyakan informasi, ya informasi rincian tersurat. Jadi ini tugas kita mencari informasi apa yang ada atau yang nggak ada di bacaan itu ya. Nah jenis-jenis pertanyaan ini tergantung dari bacaan atau teksnya. Oke, cara menjawab yang pertama ya tentu saja membaca soalnya dulu ya. Sekaligus juga nanti kita coba pilihan jawabannya kita baca juga. Kenapa? Supaya kita bisa menandai jawaban yang logis nih. Kira-kira dari pilihan jawaban ini yang mana yang logis ya? Sebelum kita ini yang ketiga, sebelum kita baca teksnya ya. Jadi supaya ketika kita baca teksnya sudah ada yang nyangkut di otak kita ya. Oh, kira-kira apa yang benar nih gitu ya.
Setelah itu baru kita bisa ya memilih jawaban yang paling tepat. Ya sekali lagi, kalau kalian ragu dengan jawaban kalian, ya sekali lagi jangan lupakan ini nih teknik ini. Ya, eliminasi. Ya, ini teknik yang teknik yang sangat manjur ya, eliminasi jawaban yang salah. Jadi kalau kalian menggunakan teknik ini, ya kemungkinan kalian bisa menjawab benar tuh besar ya. Kemungkinan kalian bisa menjawab yang benar tuh besar. Jadi kita cari, kalau kalian nggak bisa nyari jawaban yang benar, ya cari jawaban yang salah dulu. Untuk apa? Untuk dieliminasi. Kita lihat contoh soalnya. Oke, ini teks yang tadi, ya teks yang sama dengan jenis soal teks sebelumnya, tapi pertanyaannya beda. Oke, kita lihat ya. Which of the following is not found ya in the advertisement? Yang mana yang tidak ditemui? Ya. Tidak ditemui atau tidak ada ya? Gitu aja ya. Tidak ada di iklan ini. Berarti kan jawabannya antara A, B, C, D, E ini benar semua kecuali satu. Gitu kan ya? Oke, kita lihat, kita baca dulu. Large pools, restaurant, website, fitness, supermarket. Oke, kita coba lihat ya. Di sini mau nggak mau nih kita baca nih dan kita cocokin. Pool ada gak? Large pool. Wah, ada nih. Kolam yang besar ada ya. Tuh ada. Berarti nih kita centang. Benar. Apalagi restoran ada ya. Website ada gak? Website ada nih. Tidak ada. Fitness ada, ya kan? Fitness ada. Jadi dari sini ya udah kita pasti yakin nih jawabannya. Ya gak sih? Jawabannya ya pasti supermarket. Benar gak? Ya, supermarket jawabannya. Karena ya supermarket di sini nggak ada. Jadi kita yakin ya jawaban yang benar itu setelah kita eliminasi yang E. Gampang nggak? Kalau kita gini, ya kan? Kalau kita main asal baca aja jawab, nampaknya agak sulit. Ya, jadi itu ya cara yang mudah seperti itu. Kita akan coba lihat ya soal berikutnya. Baik, soal yang lain. Ini soal yang pernah kita bahas ya, tapi pertanyaannya berbeda ya. Jadi kita lihat from the advertisement above we know that. Nah, jadi kita disuruh nyari nih ya. Dari iklan yang di atas ini ya, mana jawaban ini yang benar. We know that. Berarti kemungkinannya adalah A, B, C, D, E ini ya. Ini ada informasi yang sesuai di atas ya. Jadi kita mencari detail information ya, informasi yang benar, yang detail di sini. Coba kita lihat ya. The price of the item is apa nih? 104.500 rupiah, 104,500 rupiah. Betul gak sih rupiah? Orang di sini dolar ya? Iya gak sih? Salah. One of the item colors is dark blue. Dark blue and light blue. Salah. There are more than 80,000 words in the items. Built with more than... ini bener. Cocok ya? Coba kita simpen. The item comes in many colors. Dia tuh ada banyak warna. Padahal cuma 2 ya. Ya gak sih? Di sini sebutkan cuma 2. Jadi ini nampaknya nggak benar. Harganya murah. Murah ini relatif ya. Ya. Murah ini relatif. Jadi kita belum tahu nih ya apakah murah menurut siapa nih. Jadi ini yang kita nggak bisa pastikan ya. Jadi ya kita eliminasi lah. Maka jawaban kita yang C. Nah, jadi dengan teknik seperti ini ya kita bisa menjawab dengan mudah ya. Walaupun kita nggak tahu semua kosakata yang ada di sini, gitu ya. Oke, baik, kita akan lanjut ke jenis soal berikutnya. Baik, sampailah kita di penghujung materi ya. Ini bagian terakhir dari soal reading, soal bacaan, jenis-jenis soal teks dalam bahasa Inggris ya, yang kemungkinan besar kalian temui di soal akademik tes masuk Bintara dan Tamtama. Soal ke-7. Jenis soal ke-7. Inference. Oke. Inference itu apa anak-anak? Nah ini. Inference itu kalau kita padankan ke bahasa Indonesia itu kesimpulan. Maka kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, what can we conclude?
What can you learn from the text? What can we infer from the text? Ini maknanya kesimpulan, ya, kesimpulan. Gitu ya. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya gampang. Cara menjawabnya itu kurang lebih sama dengan topik sama main idea. Yaitu kita mencari kata pertama di setiap paragraf. Untuk mencari apa? Ide pokoknya. Jadi kalau mau nyari kesimpulan ya cari dulu ide pokoknya. Tentang apa sih teks itu? Gitu kan ya. Lalu baca kalimat terakhir nih, ini penting nih. Kalimat terakhir di teks itu. Kenapa? Karena umumnya ya kesimpulan itu umumnya dalam setiap teks ya umumnya ada di kalimat terakhir atau di dijelaskan atau diberikan petunjuk di kalimat terakhir tentang kesimpulannya. Setelah mendapatkan kalimat utama ya kalimat terakhir, lalu kita bisa rangkum dengan kata-kata kita sendiri. Karena nanti jawabannya pasti nggak sama persis ya dengan teks yang ada, tulisan yang ada di teks. Sesuaikan pilihan jawaban kita, ya sudah kata-kata yang sudah kita buat tadi dengan pilihan jawaban. Ya tentu saja kita masih punya satu senjata, yaitu eliminasi. Ya jadi kita bisa mengeliminasi ya jawaban yang salah, ya untuk mendapatkan jawaban yang benar. Oke, kita lihat jenis teksnya ya, jenis soalnya. Oke, langsung kita baca soal ya, seperti biasa jangan baca teks, baca soal dulu. From the text we can infer. Dari teks ini kita bisa apa? Bisa menginfer, bisa menyimpulkan bahwa apa, gitu kan? Oke, ini ada 2 paragraf. Jadi seperti biasa kita bikin dulu nih. Ya, kalimat utamanya apa nih? A long time ago there was a very cruel king named Jekyll. Ada raja yang jahat namanya Jekyll. Paragraf kedua, Jekyll ini punya apa nih? Cat, punya kucing namanya Brice. Dia sayang banget sama Brice-nya, bla 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 sampai Brice-nya meninggal ya suatu hari. Nah, jadi gitu ya, kita bisa baca cepet aja ya. Lalu kita ambil kalimat utamanya. Kalimat utamanya ada Jekyll yang jahat, punya kucing namanya Brice, kucingnya meninggal. Kalimat terakhir gimana? After few days Jekyll died. Ternyata Jekyll mati juga nih setelah berapa hari. But nobody came, gak ada yang datang for his funeral, untuk penguburannya. Kesimpulannya apa? Gitu. Kita lihat ya. Dari 3 kunci ini ya, dari 3 kunci ini apa nih yang bisa kita simpulkan? Coba kita lihat ya. The citizens were afraid of the cat. Enggak, salah. Ya enggak sih? Dari kalimat utama dan kata-kata kunci kita kumpulkan tadi enggak ada. Jekyll was killed by his people. Enggak ada disebutkan. The cat was actually the king child. Waduh. Masa kucing anaknya raja? Benar kan nih? Enggak ada di teksnya. The people loved the cat more than the king. Kita simpan dulu nih. Nobody came to the king funeral because it was far. Ya sih benar nih, nobody came, tapi nggak dijelasin nih it was far-nya. Nggak ada it was far. Maka kayaknya yang D nih ya, walaupun kita belum lihat ya, kemungkinan besar yang D. Benar gak sih orang-orang itu lebih cinta ke kucingnya daripada si raja ini? Ternyata kita lihat di sini ketika si Brice died, meninggal, Jekyll itu ngadain upacara penguburan gitu ya. Lalu entire city came. Wah, semuanya datang. Ya enggak? Semuanya datang ini kan berarti dia mempunyai makna yang mereka itu ya ini ketika semuanya datang ya kemungkinan menyukai si kucing ini kan. Beda sama si raja ini, ketika dia mati dia nggak ada yang datang. Nah, udah sesuai. Jadi kita walaupun dengan eliminasi ini dan mencari kata kuncinya, kita bisa yakin nih jawaban kita nih benar. Gitu. Gampang ya? Oke. Sekarang coba kita lihat soal yang agak rumit ya, yang agak sulit. Wah, teksnya lebih panjang ya, tapi kurang lebih caranya sama. Oke, kita baca. From the text it can be conclude. Sama ya. Conclude itu ya sama kayak infer ya. Sama kayak what can we learn from the text ya. Ini intinya sih kesimpulan. Ya. Kesimpulan. Jadi kita bikin dulu kata kuncinya nih di setiap paragraf. Paragraf pertama, ini paragraf kedua, ini paragraf ketiga. Oke, dia ngomongin apa nih paragraf pertama? Experience. Dia ngomongin pengalaman yang nggak terlupakan. Dia
Dia tuh sangat bergabung dengan konteks storytelling. Oke, yaudah itu aja ya. Paragraf kedua. For preparation, persiapannya dia itu harus mengingat dan memahami dengan baik cerita. Oke. Ya udah, itu aja. Lalu yang ketiga, the competition start. Jadi yang pertama ngomongin pengalamannya, bergabung dengan storytelling. Yang kedua persiapannya. Yang ketiga ngomongin apa nih? Ngomongin dia udah mulai nih kompetisinya ya. Nah, jangan lupa kalimat terakhir. I went to the stage and all the judge congratulate me and give applause, trophy and money. I was very happy. Oh, berarti di sini ada trophy. Ya menang berarti ya. Berarti dia win. Ya gak sih? Win the competitions. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan ya. Apa sih kira-kira nih? Dari pengalaman dia, preparationnya. Berarti kan gampang ya. Jadi kata kuncinya apa sih? Ini dia nih. Ini kata kuncinya nih. Coba saya gimana ya kata kunci pertama ya. Kata kunci kedua ini preparation. Kata kunci ketiga ya dia menang, gitu kan? Udah selesai. Coba practice makes performance go well. Bisa jadi ya, karena di sini ada preparations. Ya gak sih? Nah, coba kita simpan dulu. Being nervous help perform well on the stage. Kayaknya aneh juga nih. Nervous itu kan gugup ya. Ini gugup itu bisa menolong untuk tampil baik. Ini kayaknya nggak benar ya berdasarkan teksnya. Oke, kita salahin deh. Wearing simple clothes can help win the competition. Dia menang sih. Masa kesimpulannya wearing simple clothes sih? Padahal ya sebelum lomba dia persiapannya banyak kan. Bukan simple clothes nih. Kayaknya ini salah ya. It is necessary to wear beautiful costume for the competitions. Penting menggunakan kostum yang indah. Iya, kesimpulannya masa ini jauh ya. Beautiful costumes and luxury props are the requirement to the competition. Requirement ini apa anak-anak? Nah, ini kalian kalau kosakatanya cukup bagus nih. Requirement itu yang dibutuhkan ya. Masa kesimpulannya ini sih? Enggak ya. Berarti kesimpulannya apa sih? Kesimpulannya ya kalau kita eliminasi ya tinggal yang A ya. Setuju gak? Ya kita coba lihat yang A. Yang dia mau ikut kompetisi, ya kan? Lalu persiapannya, dia tuh persiapannya I had to memorize and understand the story well. My teacher guide and taught me pronunciations. Jadi persiapannya panjang ya. Persiapannya panjang, akhirnya walaupun dia gugup menang. Jadi cocok nih kayaknya A. Ya gak sih? Ya itu tadi ya, walaupun kita nggak baca semua, ya kita cuma simpulkan aja jawab. Dan jawab dapat jawabannya. Oke, anak-anak semua, ya demikian rangkaian materi untuk teks bacaan ya, walaupun panjang ya, coba kalian latih ya, dan semoga nanti kalian bisa sukses ya di penerimaan tes Bintara dan Tamtama Polri. Ya, jangan lupa berlatih dan berdoa. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tips terakhir buat kalian ya yang ingin mengikuti tes masuk Bintara dan Tamtama Polri tahun ini. Ingat, tes akademik ini bobotnya berapa anak-anak semua? Bobotnya ini adalah sekarang sudah sama-sama tahu ya, 40%. Jadi akademik ini bobotnya 40% ya, selain dari jasmani dan tentu saja psikotes dan kesehatan. Maka tipsnya adalah belajar dengan tekun, latihan mandiri, dan tentu saja jangan lupa berdoa. Ya kalian coba targetin deh, belajar sehari 1 jam bisa nggak? Bisa lah ya, 1 jam mah sedikit ya. 24 jam kalian punya waktu, 1 jam belajar masa nggak bisa? Latihan mandiri 1 jam. Ya berdoa setiap hari ya. Nah, seperti itu. Maka ya mudah-mudahan dengan ini kalian dimudahkan ya untuk bisa lolos di tes nanti. Kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau kalian suka, kalian boleh subscribe supaya nanti bisa mendapatkan informasi mengenai video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.